Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Raffi Raditya Tama Prasetyo dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2023 dengan program studi Teknik Mesin dengan NPM 2306155376. Di sini saya akan membuat video mengenai simulasi menggunakan software CFD yang akan menerapkan simulasi 1D crank Nicholson. Yang pertama-tama di sini kita akan membuka software CFD terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan alokasi memori. Klik ya. Setelah alokasi memori, kita akan melakukan set domain pada tinggi 0,0254 dan jumlah sel pada sel J 3. Pakai. Selanjutnya kita ke model. Pada model ini kita akan melakukan hitung temperatur, sehingga hitung temperatur yang akan kita checklist. Pakai. Tutup. Selanjutnya kita akan melakukan set dari selnya. Kita tayang, lalu akan muncul seperti ini tampilannya. Selanjutnya sini kita akan membuat pada bagian kosong yang ada di tengah sini, kita membuat jadi bagian W2 dengan cara memblok. Lalu ketika sudah seperti itu, kita ubah ID-nya menjadi 2. Pakai. Selanjutnya pada sebelah kiri sini, pada sel I1J2, kita buat menjadi 3. Pada sel I10J2 kita buat menjadi 4. Pakai. Dan pada sel I5J1 kita buat menjadi 5. Pakai. Ya. Selanjutnya kita akan membuat kondisi sempadan. Untuk wall 1 kita akan set sebagai wall type wall dengan tipe flux panas. Pakai. Untuk wall 2 kita akan membuatnya menjadi conducting wall dengan konduktivitas thermal 16,2. Pakai. Untuk wall 3 kita akan setting dengan temperatur 373 Kelvin. Oke, untuk wall 4 akan kita setting dengan tipe wall pada temperatur 303 Kelvin. Oke, terusnya pada wall 5 kita akan setting temperatur berapapun, dan untuk kali ini kita akan melakukan setting temperatur pada temperatur 1273 Kelvin. Oke, setelah kita memberikan kondisi sempadan, selanjutnya kita akan olah kontrol persamaan, dan karena kita akan mengukur temperatur dan entalpi, maka kita akan tutup kecepatan, tekanan kita tutup, dan kita sisakan properti atau temperatur dan entalpi. Baik, tutup. Selanjutnya kita akan ke amatan residu, dan di sini kita akan melakukan checklist di plot. Kita pakai plot, dan selanjutnya kita akan lakukan iterasi. Iterasi di sini kita akan melakukan iterasi sebanyak 600 kali. Sampai kriteria konvergensi terpenuhi. Di sini kriteria konvergensi terpenuhi pada iterasi ke 159. Setelah
dilakukan iterasi akan muncul grafik seperti ini yang di sini akan berhenti pada kondisi ini yang artinya konvergensinya sudah terpenuhi. Setelah dilakukan iterasi, kita dapat melakukan cek kontur di sini dengan melakukan menceklis opsi penuh dan kontur untuk temperatur. Di sini kita akan menghitung dulu dan kita akan melakukan tayang sehingga dapat dilihat grafik panas. Di sini akan pada posisi tengah ini adalah merah. Yang ini disebabkan oleh karena W5 yang kita berikan pada kondisi tengah-tengah tadi, kita berikan suhu yang sangat tinggi sehingga akan jadi warna merah pekat ini. Setelah itu kita akan melakukan plot. Kita akan melakukan plot, exit plot. Kita akan menyimpan data dengan exit plot. Kita tulis ke file dan fungsi sumbu y-nya menjadi temperatur dengan posisi 2 pada arah J. Dan otomatis min I dan max I-nya akan berubah menjadi 1 dan 9. Kita tulis. Kita pilih tempat untuk menyimpannya. Di sini saya akan menyimpan di sini. Di sini kita harus menyimpan dengan nama. Dan jangan lupa di sini kita harus menambahkan .csv pada akhiran format nama file agar format yang disimpan adalah bentuk Excel. Setelah itu kita bisa cek apakah sudah tersimpan. Di sini sudah tersimpan dan sebelumnya saya sudah melakukan simulasi secara mandiri dengan suhu yang sama, namun di sini saya melakukan kesalahan pada penambahan file. Uh, di sini harusnya 1273 Kelvin, namun di sini saya tulis 1000 Kelvin. Tapi di sini kita akan menggunakan data yang ini untuk melakukan prompting ke AI. Kita lihat di sini menghasilkan data yang sama. Jadi kita gunakan yang sebelumnya, yang 1000 Kelvin. Oke, setelah itu kita akan melakukan prompting gunakan bantuan AI. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan prompting menggunakan bantuan AI untuk melakukan curve fitting dan membuat model matematika. Di sini saya menggunakan file yang sebelumnya yang menggunakan 1000K. Di sini saya akan curve fitting. Di sini dari AI akan membuatkan sebuah kode Python
dan menanyakan file ini didapat dari mana. Lalu saya beritahukan bahwa file tersebut didapat dari hasil simulasi CFD-Soft. Saya di sini meminta untuk AI tersebut membuatkan curve fitting dan model matematikanya. Dan AI tersebut memberikan uh, curve fitting melalui gambar tersebut dan model matematika yaitu Y sama dengan 3,367,12493 plus 3518,28,414 X min 5027,09005 X kuadrat plus 1450,5499 X pangkat 3. Lalu di sini saya meminta untuk AI tersebut untuk membuatkan file dalam bentuk HTML. Dan AI tersebut membuatkan file HTML. Lalu saya dapat mendownload file ini dan file sudah saya download. Berikut adalah hasil dari curve fitting yang telah saya lakukan. Garis merah ini akan menunjukkan curve fitting dan titik-titik biru ini adalah data aslinya. Akan kembali ke persamaan matematika yang diberikan oleh AI. Dari persamaan yang didapat, saya dapat memahami bagaimana setiap komponen berkontribusi terhadap bentuk kurva. Dari konstanta 367,12493 menunjukkan titik awal ketika X sama dengan 0. Sedangkan koefisien X sebesar 3518,28414 mengindikasikan bahwa pada nilai kecil X, perubahan Y cukup signifikan. Namun adanya koefisien kuadratik yang bernilai negatif minus 5027,09005 menandakan adanya perubahan arah dalam grafik yang menunjukkan kemungkinan titik puncak atau titik minimum dalam kurva komponen X kuadrat dengan koefisien 1450,5499 berperan dalam menentukan kelengkungan grafik agar lebih sesuai dengan pola yang ada. Lalu hasil visualisasi dalam file HTML yang saya analisis, saya melihat bahwa kurva hasil fitting atau garis merah mengikuti pola titik data asli atau titik biru dengan cukup baik. Ini menunjukkan bahwa metode square regression yang digunakan mampu menghasilkan model yang cukup akurat dalam mendeskripsikan hubungan antara variabel pemilihan polinomial order 3 dalam fitting ini juga sudah sesuai karena dapat menangkap pola nonlinear dengan baik dibandingkan model linear atau kuadratik yang mungkin kurang fleksibel. Namun, saya juga menyadari bahwa meskipun model ini memberikan hasil yang baik dalam rentang data yang tersedia, ada kemungkinan overfitting jika digunakan untuk memprediksikan nilai di luar rentang tersebut. Oleh karena itu, saya memahami bahwa penting untuk mengevaluasi kualitas model lebih lanjut dengan metode seperti perhitungan R-square atau mean square error agar dapat memastikan bahwa hasil fitting ini benar-benar dapat digunakan secara akurat dalam analisis yang lebih luas. Secara keseluruhan, model ini memberikan representasi yang baik terhadap data, tapi tetap perlu diuji lebih lanjut jika ingin digunakan untuk prediksi di luar batas data yang tersedia. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.